Sebelum kita kupas lebih mendalam, alangkah baiknya kita seruput kopi dulu. Biar hidup kita tambah semriwing dan tambah semangat. Sungguh luar biasa pemirsa ya. Apalagi ini kopi bikinan istri sendiri. Tentunya lebih terjamin kebersihan dan tentunya lebih sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Perantara Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, kali ini kita akan membahas masalah politik yang sedang hangat diperbincangan di tanah air ya. Seperti kita kutip dari kompasnews.com. Kompasnews.com yang mengangkat tema kutukan anak presiden saat Puan merasa banyak orang yang tak suka padahal sudah kerja benar. Oke, itu berita yang sungguh menarik ya, yang kita kutip dari kompasnews.com. Puan Maharani sadar betul banyak orang yang tak suka pada dirinya. Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga tak menampik bahwa sebagian publik meragukan kemampuannya. Seperti yang kita tahu bahwa Puan ini adalah putri Ibu Mega ya. Beliau ini juga bekas kepala negara. Padahal Puan merasa sudah bekerja keras, terjun ke masyarakat dan mengentaskan berbagai persoalan ya. Itu persepsi masyarakat, itu tentunya beda-beda, tidak bisa semuanya dipukul rata untuk menyukai ya hasil kinerja beliau Ibu Puan Maharani. Dan tentu kita tetap mengapresiasi ya, biar bagaimanapun juga hasil kerja Ibu Puan Maharani. Dengan segala upaya tersebut, anak bungsu Megawati Soekarno Putri itu bingung, dirinya masih kerap mendapat komentar negatif dari publik. Bingung juga, nggak tahu kenapa, kayaknya sudah berusaha kerja benar, turun ke bawah, kemudian kerja ke lapangan. Kata Puan dalam acara Rosi di acara Kompas TV pada hari Jumat 13 Januari 2023. Sepertinya akan menjadi langkah berat Puan untuk menjadi capres ya. Capres atau cawapres 2024 mendatang karena memang masih belum dianggap layak dan mampu pemirsa. Memang kata Puan dia tak bisa menyelesaikan semua masalah yang menurutnya begitu banyak. Namun ia mengaku sudah berusaha menyapa rakyat, mendengar aspirasi warga dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Ya ini sesuai dengan tema ya, mungkin ini kutukan anak presiden saat Puan merasa banyak orang yang tidak suka kepadanya. Ketua DPR RI tersebut pun mengatakan tidak semua langkah dan kebijakan yang dia ambil bisa menyenangkan banyak orang. Kayaknya memang udah nggak suka, tetap aja nggak suka. Udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi dia selalu salah, ujarnya. Biar tidak sepaning dan stres, kita lanjutnya ngopi lagi ya. Kendati banyak orang yang berkomentar negatif, Puan bilang dia akan tetap bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kan kita juga nggak bisa bikin orang semua senang, semua suka, jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, ketemu dengan masyarakat, udah itu aja yang bisa saya lakukan. Seperti diketahui, nama Puan Maharani seolah tak pernah lepas dari sorotan publik, utamanya di media sosial. Akhir September
2022 lalu misalnya di media sosial Twitter, viral video Puan bagi-bagi kaos ke warga. Dalam video itu tampak Puan melempar-lemparkan kaos dengan muka cemberut. Ya, Ibu Puan mungkin waktu itu sedang banyak masalah ya pemirsa, jadi beliau itu suka cemberut ya. Ya harap dimaklumin saja lah ya, namanya juga ibu-ibu mungkin sedang memikirkan di rumah belum masak kali ya. Puan tahu betul bahwa aksinya itu jadi bulan-bulanan warga di media sosial. Dia pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Aduh ya, pokoknya atas kejadian itu pada kesempatan ini saya minta maaf ya. Kalau kemudian kok judes banget ya, kok cemberut banget. Saya minta maaf, kata Puan dalam acara Rosi seperti dikutip Kompas TV. Puan lantas menjelaskan duduk perkara mengapa ia menunjukkan wajah cemberut ketika membagikan kaos ke warga. Dia berdalih cuaca saat itu sedang panas-panasnya. Ketika itu tidak sedikit warga yang meminta kaos dan mengajaknya bersalaman. Yaitulah susahnya pejabat negara ya, serba salah dan banyak salahnya memang. Namun pada saat bersamaan timnya di lapangan tak membantunya secara maksimal untuk membagikan kaos ke warga. Oleh karenanya Puan bilang ekspresi cemberut saat itu murni disebabkan kinerja tim yang tidak baik, bukan karena banyaknya warga yang meminta kaos. Kalau lihat videonya itu kelihatan saya nggak marah sama rakyat, saya nggak cemberut sama rakyat, saya mau ayo cepetan, rakyat mau segera mendapatkan kaos, mau salaman juga, terang Puan. Ya bisa saja Ibu Puan berkilah dan berkata seperti itu ya, tapi nyatanya videonya itu menunjukkan bahwa Ibu Puan itu memang kesal, kelihatan kesal dan marah. Entah itu kesal dan marah sama siapa, entah itu karena panas atau karena kesal dengan pengawalnya atau kesal dengan rakyatnya yang berebut kaos ya. Setelah itu karena saya anggap sudah nggak sekondusif ya sudah, saya kemudian naik mobil, jadi nggak ada maksud apa-apa, ujarnya. Tak lama setelah peristiwa bagi-bagi kaos itu, Puan juga mendapat sorotan. Saat itu videonya menanam bibit padi di sawah di desa adat sedang Abin Samel, Badung, Bali viral kembali di media sosial, pemirsa. Namun tak selazimnya cara petani menanam padi, Puan menancapkannya dengan berjalan maju, bukan mundur. Malahan cara ini diikutin oleh petani yang saat itu juga terjun ke sawah. Nah, itu keanehan juga yang terjadi ya, ada orang nanam padi sambil maju. Setahu saya nenek saya dulu itu kalau nanam padi itu mundur, tanam tandur itu mundur. Umumnya seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh Puan ini tidak umum ini. Ini kelihatan aneh gitu ya. Dan ini kembali menjadi perguncingan warga ya di media sosial. Mungkin Ibu Puan waktu itu malas ya berjalan mundur, takut kejengkang ya, terjerembab ke lumpur, malah repot ya, kotor semua bajunya. Ya, jadi itu apa yang biasa ibu-ibu petani itu lakukan. Ya, saya ngarang-ngarang nanam, majulah saya ngikutin apa yang sudah dilakukan ibu-ibu petani, kata Puan. Puan mengatakan metode menanam bibit padi dengan cara maju memang belum diterapkan di banyak tempat. Akan tetapi cara tersebut sudah lazim bagi para petani di Badung. Dia sendiri sempat mengaku heran, namun metode tersebut tidak mengada-ada. Ya mungkin di tempat lain ada ya metode menanam padi dengan cara maju gitu. Apa nggak keinjek-injek nanti padinya ya. Tak hanya Puan, menurut Kunto pola yang sama juga terjadi pada Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kita kenal dengan AHY, putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Manuver Ketua Umum Partai Demokrat itu kerap mendulang respon negatif publik
karena sebagian pihak menilai pencapaian AHY tak lepas dari peran besar sang ayah. Ya semua karena turun-temurun ya, turun-turunan semuanya. Karena privilege yang mereka punya itu dianggap bukan hasil kerja keras terberikan dan semua orang juga bisa melakukan hal itu asal anaknya presiden, ujar Kunto. Jadi menurut saya narasinya Mbak Puan itu harus diperbaiki. Bukan masalah gestur gaya komunikasi ya pemirsa ya. Itu yang penting. Mari kita ngopi lagi untuk meredakan situasi. Bicara masalah kopi juga seru. Minuman yang satu ini ya memang terasa sangat nikmat jika diseduh dengan air yang hangat ya, untuk dinikmati dengan terutama dengan pisang goreng. Baik, mungkin itu saja sekelumit berita yang kita kutip dari kompasnews.com. Silakan yang ingin berkomentar, jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu akan memperpanjang umur Anda pemirsa. Percaya tidak percaya silakan saja dibuktikan. Sekian dan selamat malam.